Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya guys? Welcome to Osama dan Nanda channel. Tapi di video ini saya sendiri aja. Nandanya lagi sibuk. Saya lebih semangat untuk bikin video dan konten sama teman-teman, berdiskusi di komen juga. Ya, hari ini kita berbicara kenapa orang Indonesia berpikir itu orang Arab suka berpoligami. Kenapa? Hari ini kita dijelaskan. Kenapa orang Indonesia berpikir orang Arabnya suka berpoligami? Karena itu dari dulu, zaman dulu itu. Dari berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, khusus orang datang ke Indonesia, kebanyakan bukan anak muda. Kebanyakannya orangnya diplomatik, yang orang kerja-kerja negaraan gitu, kayak embassy kayak gitu. Atau orang berusaha atau orang bisnis ekspor impor. Guys, saya mau kasih informasi di Indonesia banyak barang-barang di Timur Tengah, di Arab atau di seluruh dunia juga brand-brand Indonesia. Contoh ya, kalau sabun seluruh dunia, kalau sabun kayak Dove, Lifebuoy, atau sabun untuk mencuci piring kayak Mama, kayak Firi, itu semuanya brand-brand Indonesia ya guys. Jadinya banyak kan orang yang impor produk berkali-kali suka datang ke Indonesia. Jadinya orangnya itu kebanyakannya bukan anak muda, udah umur. Saya nggak mau bahasnya udah tua, cuman maksudnya udah umur. Jadinya apa? Pasti orangnya itu sudah nikah, sudah punya anak. Nah, nanti itu berkali-kali ke Indonesia, betah di Indonesia, suka Indonesia, atau berkenal sama wanita Indonesia, jadinya kita nikah. Jadinya orangnya itu istrinya kedua, orangnya tahu itu istrinya kedua. Jadinya orang berpikir bertahun-tahun itu orang Arab itu semua dia berpoligami. Sampai saya kalau diskusi sama teman-teman sebetulnya orangnya pikir semua Arab poligami gitu. Mereka berdua, bertiga, berempat gitu. Saya bukan kayak gitu. Saya coba menjelaskan gitu, bukan kayak gitu. Mungkin dari saudara saya, keluarga saya semua, paman-paman, ibu sama paman. Saya banyak pamannya, 22 paman. Dari papa sama dari ibu. Totalnya 22. Cuman 2 aja yang berpoligami, bernikah lagi. Cuman yang lainnya enggak. Papa saya juga enggak. Jadinya itu pikirannya bukan umum. Kita harus pikir lagi ya. Tapi kalau seperti zaman sekarang, orangnya yang datang ke Indonesia sekarang beda. Apa itu? Target orang yang datang ke Indonesia sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu kayak orang berusaha, orang ekspor impor, atau orang politik, atau orang turis. Kalau sekarang kalau di Indonesia itu yang datang kebanyakan anak muda. Ada yang tua-tua suka menikmati hidup sebelum meninggal di sini di Indonesia. Itu ya semuanya ada gitu. Indonesia negara cantik. Orangnya menurut mereka, bukan semua orangnya, menurut mereka Indonesia itu negaranya murah, kehidupannya murah lebih daripada negara aslinya. Jadinya orangnya kalau ada uang sedikit di sini bisa hidupnya bagus, berkualitas. Ya, jadinya gitu ada yang datang gitu lagi ada. Sampai sekarang masih ada. Tapi banyak juga orang anak muda yang datang sekarang. Jadinya selalu menanya itu udah nikah sebelumnya di negara kamu belum kayak gini. Kita berpikir ya kenapa orangnya suka tanya kayak gini. Nah, setelah saya hidup di Indonesia sekarang lebih dari 6 tahun, saya paham kenapa orangnya pikir kayak gitu. Karena udah dari zaman dulu cerita-ceritanya kayak gitu. Jadinya orangnya berpikir semua orang Arab itu berpoligami, suka mereka berdua, bertiga, berempat gitu. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Jarang ya guys, jarang. Maksudnya kalau dari satu circle cuman ya. Tapi kalau di negara Arab beda sama Indonesia. Kalau Indonesia itu mau nikah lagi berpoligami itu ribet. Apa itu ribetnya? Ribetnya prosesnya harus setuju dari istri pertama. Harus ada berapa proses yang harus dipakai, kenapa dijelaskan gini-gini, duduk sama KUA, dan lain-lain. Kalau di Arab perbedaannya apa? Perbedaannya di situ nggak ada kayak gini proses. Berarti kalau orangnya menikah satu, mau nambah lagi, nggak ada harus setuju dari istri nomor 1. Juga nggak harus tahu. Berarti kalau di Arab itu
ada orangnya bernikah berpoligami berdua bertiga ya. Pas dia meninggal, banyak yang datang yang mencari warisan. Jadinya orangnya kaget. Saya ada adik kakak banyak di sini. Ya. Tapi itu ya guys, itu zaman dulu. Kalau itu ya, zaman dulu. Karena di situ kalau di Arab, orangnya bisa berpoligami bernikah lagi rasmi, bukan siri ya, rasmi. Tanpa ada proses apapun dari istri pertama, tanpa tahu istri pertama. Jadinya ya bisa, kalau bisa. Tapi prosesnya tidak ribet. Tapi apakah semua orangnya berpoligami? Enggak guys. Apakah kebanyakan orang di Timur Tengah berpoligami? Tidak guys. Paham ya? Walaupun kebanyakan enggak. Kebanyakannya orangnya istrinya cuman satu. Atau istri satu juga belum dapat. Susah mendapat istri satu, apalagi dua gitu. Ekonominya beda sekarang ya guys. Di Timur Tengah juga, walaupun di negara-negara yang lumayan gitu, melihatnya kayak betah ekonominya. Ekonomi zaman sekarang sama zaman dulu beda jauh. Jadinya sekarang sulit juga untuk mendapat satu istri. Maharnya udah mahal, harus bikin party besar, harus ada artis, harus ada DJ, harus ada ya lain-lain. Beda sama zaman dulu. Cuma ada orang yang nani dari saudara yang suka nani, oke ikut, ya udah selesai. Sehari 2 hari selesai. Kalau sekarang ya zamannya beda. Jadinya orangnya kaget gitu. Kenapa orang berpikir kita menikah bersatu, berdua, berdua, bertiga, berempat, padahal kita belum bisa dapat satu gitu. Sulit simpan uang untuk mendapat satu aja istrinya. Itu ya guys. Kita bikin video ini biar jelaskan. Yang sudah menikah cukup satu ya. Semoga insya Allah mawadah, warahmah, dan baik-baik ya. Cukup satu ya. Kalau yang belum menikah, semoga dapat jodoh sama orang yang kamu cinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.